bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih melalui refleksi malam sebagaimana biasa kita lakukan setiap Rabunya. Saudara-saudara, suatu kehidupan itu penuh dengan yang namanya perubahan. Setiap kali selalu ada perubahan. Setiap kali. Karena setiap detik kita, jam kita bergerak, perubahan selalu terjadi. Pada diri kita saja, satu detik yang lalu, dengan satu detik sekarang, kita sudah berbeda, sudah mengalami perubahan. Apa yang berubah? Mungkin kita tidak sadari apa yang berubah, tetapi selalu ada yang berubah pada kita. Yang jelas perubahan itu adalah bahwa kita sudah memasuki waktu yang tertentu. Kita sudah melewati waktu tertentu. Kalau kita melewati satu jam sudah kita jalani dan 1 jam itu sudah berlalu. Kita tidak mungkin kembali lagi ke masa lalu. Kita hanya bisa menjalani hari yang ke depan, waktu yang masih ada. Dan kalaupun itu masih dikaruniakan kepada kita. Tentu, ya, artinya perubahan itu terus terjadi dan kita alami setiap saat. Cuma semua perubahan itu tidak selalu betul-betul merubah kita. Kadang-kadang waktunya berubah, usia kita berubah, mungkin rambut kita warnanya berubah. Tetapi karakter kita tidak berubah. Kepribadian kita tidak berubah. Itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena karakter kita, tabiat kita ini bergantung dengan sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita fahami dan pedomani sebagai nilai-nilai yang kita percayai, yang kemudian itulah yang berpengaruh pada praktek kehidupan kita. Karakter kita, sadar atau tidak sadar, itu muncul dari yang namanya apa yang kita pedomani sebagai prinsip-prinsip yang kita biasanya dengan prinsip kebenaran, prinsip-prinsip yang terkait dengan nilai-nilai yang menghidupi diri kita. Saya kira banyak orang yang secara fisik berubah, tetapi sekali lagi karakter kepribadiannya tidak berubah. Syukur kalau kita sudah mempunyai karakter yang baik. Yang tidak berubah artinya tidak kemudian berubah menjadi tidak baik. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian karakter yang baik tadi berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Tentu harapan kita, semua orang, hampir harapan semua orang begitu. Kita berubah menjadi lebih baik, dan sangat baik. Itu
yang kita kehendaki. Itu yang kadang-kadang yang sering juga kita harapkan. Tetapi ternyata Bapak Ibu dan Saudara, berubah itu seringkali juga tidak mudah. Seringkali tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang perubahan, perubahan itu bukan hanya sekedar perubahan bahwa kita dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu sebuah perubahan kalau kita tidak tahu menjadi tahu, ya perubahan. Tetapi perubahan itu lebih kepada bagaimana kemudian dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang dari pengetahuan itu kemudian kita mempraktekkan suatu cara, suatu bentuk karakter atau katakanlah sikap tertentu sesuai dengan apa yang kita alami sebagai sesuatu yang berubah itu. Tetapi sekali lagi, ternyata tidak selalu orang bisa sampai ke sana. Buktinya apa? Buktinya begini saja. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang kita misalnya bohong, hampir semua orang bisa katakan, semua sepakat secara etis bahwa bohong itu tidak baik. Ya. Bohong itu tidak baik. Tetapi dalam prakteknya, orang tahu tentang bahwa bohong itu tidak baik. Tapi berapa kali orang kemudian berbohong, artinya melakukan kebohongan. Mencuri itu tidak baik. Tapi bagaimana kemudian dalam prakteknya banyak orang justru juga melakukan yang namanya mencuri. Ada banyak yang kita pahami sebagai yang tidak. Mencontek misalnya sebagai pelajar. Mencontek itu tidak baik. Tetapi bagaimana kemudian banyak orang yang melakukan mencontek. Bukan hanya waktu ulangan. Bukan hanya ketika mengerjakan tugas. Tapi bagaimana kemudian dalam praktek-praktek akademis pun banyak ya yang disebut dengan plagiat itu. Mencontek, menjiplak bahkan. Dan orang yang tahu bahwa itu tidak baik, tetapi ia tetap lakukan saja. Itu membuktikan kepada kita bahwa pengetahuan tidak serta-merta kemudian disertai dengan perubahan. Perubahan sikap artinya yang dimaksudkan di sini. Kalau pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya itu sebuah perubahan. Tapi bagaimana pengetahuan itu menjadi sesuatu yang turut mengubah sikap, kepribadian seseorang, ternyata tidak berjalan segaris. Kadang-kadang sekali lagi kebenaran apa yang kita ketahui sebagai pengetahuan yang baik, yang benar itu hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi tidak kemudian memberikan efek, dampak, perubahan pada kehidupan seseorang atau kehidupan bersama. Nah, saya kira ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan kembali, karena sekali lagi kalau kita merenungkan hidup kita dalam konteks ibadah, ibadah itu kan mengabdikan diri kepada Tuhan. Ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan, seringkali digambarkan ibadah itu seperti seorang hamba yang sedang mengabdikan diri kepada tuannya. Kalau hamba, apa perintah tuannya dia dengarkan. Kalau hamba, apa yang diperintahkan tuannya lakukan. Dia punya pikiran, ya, dia punya hati, ya, tetapi dalam praktek kehidupannya yang ia kemudian praktekkan itu adalah kehendak dari tuannya. Yang ia kerjakan adalah pekerjaan yang ditugaskan tuannya. Ibadah itu seperti itu. Artinya ibadah itu mengarahkan diri kepada Tuhan, lalu memberi diri kepada Tuhan untuk dipakai, diisi dan dipakai menurut maksud dan rencana Tuhan. Jadi karakternya itu bukan dirinya sendiri, tetapi karakternya sudah karakter dari gambaran dari Tuhannya, tuannya itu. Nah, ini yang menarik ketika kita kemudian pikirkan dalam konteks ibadah. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke kenyataannya bahwa banyak orang-orang yang katanya menyatakan ibadah, tetapi kok dalam konteksnya pun memang berubah artinya dari yang tidak tahu tentang kebaikan menjadi tahu, yang tidak benar, yang tadinya tidak tahu tentang benar tidak benar menjadi tahu, dan seterusnya. Tetapi dalam prakteknya bahwa itu hanya sekedar menjadi sebuah perhentian sebagai sebuah pengetahuan.
Pada akhirnya dia hanya mengendap di pikiran, tetapi kemudian tidak mewujud nyata menjadi sebuah tindakan atau sikap, atau lebih luas lagi, menjadi karakter seseorang. Nah, ini yang perlu kita juga perhatikan. Ini juga yang perlu kita pikirkan, dan ini juga yang perlu kita koreksi, kita evaluasi. Kenapa begitu? Orang kok yang namanya ibadahnya kepada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, tetapi kok dalam praktek kehidupannya justru firman Tuhan tidak memberi dampak atau mengubah dirinya. Kenapa? Kenapa begitu? Kalau kita kembalikan, tentu itu karena banyak hal. Yang pertama mungkin adalah ibadahnya itu menjadi hanya ibadah yang kamuflase, ya. Ibadah yang dilakukan karena supaya kita kelihatan bahwa kita punya keyakinan, ya. Ibadah yang hanya memenuhi syarat formalitas, ya. Karena di negeri kita mungkin kan harus setiap warganya harus memeluk satu agama. Pada akhirnya ya sudah peluk agama, tapi dalam prakteknya itu hanya sebuah formalitas melengkapi identitas pribadi dan kewajiban pribadi sebagai warga negara di Indonesia. Mungkin terjadi, ya. Atau mungkin agama itu sebenarnya pengajaran agama tidak kemudian betul dimengerti, ya, tapi tidak betul-betul diamini sebagai nilai yang layak untuk dihidupkan dalam diri kita, dalam dirinya. Kenapa? Banyak hal juga alasannya. Mungkin karena ajaran agama itu bagi dia, ya itu sesuatu yang terkait dengan idealisme yang kemudian tidak mungkin bisa dilakukan, dipraktekkan di kehidupan dunia. Akhirnya itu menjadi sebuah idealisme yang ada di awang-awang, tetapi praktek hidupnya sama sekali tidak menyentuh itu, tapi pakai nilai-nilai yang lain. Bisa juga karena apa yang disampaikan agama tuntutannya terlalu berat, dianggap terlalu berat, membuat orang kehilangan kenikmatannya, kehilangan kebebasannya, kehilangan banyak hal gitu. Jadi karena orang kemudian ini tidak memuaskan saya dan tidak memberikan kenikmatan, orang kemudian mengesampingkan ajaran itu dan kemudian mempraktekkan yang lain yang membuatnya senang, yang membuatnya merasakan nikmat, yang membuatnya merasakan dipuaskan. Jadi kalau dalam konteks ini banyak juga yang mungkin mempraktekkan itu, ya, mempraktekkan keyakinan seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik kalau kita merenungkan kembali apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua, saya mau baca kembali untuk kita semua sebagai dasar untuk perenungan kita. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini menarik di ayat pertama ini. Ini nasihat supaya setiap orang mempersembahkan tubuhnya. Bukan hanya sekedar tubuh, tetapi mempersembahkan hidupnya, dirinya, keseluruhannya sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ini mendorong kita untuk memahaminya bahwa persembahan seringkali dipraktekkan sebagai persembahan-persembahan. Kalau kita di era Tuhan Yesus ada persembahan bakaran, persembahan kurban, atau persembahan berupa materi. Banyak hal yang kemudian diselesaikan dengan persembahan-persembahan seperti itu. Misalnya soal penghapusan dosa, ada persembahan penghapusan dosa. Bagaimana korban diberikan dan untuk cuma maksud persembahan untuk menghapus dosa.
Seakan-akan dosa atau seakan-akan yang kemarin kelalaian umat manusia, umat Allah, kelalaian mereka, lalu kesalahan mereka, kemudian ketidakberesan mereka, selesai ketika kemudian dengan memberikan persembahan korban. Nah, nasihat Rasul Paulus ini mau mengatakan tidak bisa begitu. Allah tidak bisa hanya disogok, terkesan disogok dengan materi, dengan persembahan korban. Entah itu korban sembelihan, korban bakaran, atau korban persembahan berupa uang. Seakan-akan selesai bahwa dengan kita sudah menyerahkan itu, kemudian selesai semua masalahnya. Dan kita kemudian dikembalikan kepada posisi sebagai umat yang baik. Karena sudah melakukan ritual-ritual sesuai dengan yang diajarkan atau yang diharuskan baginya. Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu untuk memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya kalau kita kembali ke sini, Rasul Paulus mengatakan tidak, ya persembahan-persembahan seperti itu persembahan-persembahan yang tidak menyelesaikan, yang sebelum-sebelumnya tidak menyelesaikan. Mestinya yang paling layak kamu berikan adalah dirimu sendiri. Persembahan yang engkau persembahkan kepada Allah adalah dirimu sendiri. Tubuhmu, hidupmu, seluruhnya. Itulah persembahan yang berkenan pada Tuhan. Dirimu, dalam segala kemampuanmu, dalam segala kebisaanmu, dalam segala kelemahanmu, kedaginganmu, dirimu itulah yang dipersembahkan. Ya, dipersembahkan untuk Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi persembahan yang kudus, yang layak, yang berkenan pada Tuhan Allah? Lalu di ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, menariknya di situ Rasul Paulus sekali lagi menyatakan kepada jemaat di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini apa? Serupa dengan dunia ini artinya orang-orang terikat dengan dunia ini, lalu mengikuti tata nilai dunia ini, tata rasanya, kebenaran dunia ini, suatu hal yang justru dalam konteksnya, dalam konteks berhadapan-hadapan dengan Allah, apa yang menjadi nilai dan selera kepuasan dunia itu justru tidak pas, atau bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan apa yang menjadi nilai-nilai surgawi, nilai-nilai yang diajarkan Tuhan sendiri. Karena itu jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Tinggalkan yang serupa dengan dunia ini, berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, dalam konteks ini Rasul Paulus katakan, pembaruan budi yang mana? Pembaruan budi yang dimana setiap pengajaran yang sudah disampaikan kepadanya menjadi sebuah pengetahuan. Pembaruan budi adalah bagaimana kemudian pengetahuan itu memberikan pengertian. Dan pengertian itu mendorong orang untuk kemudian mengambil sikap, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan pemahaman pengetahuan itu. Dalam Tuhan Yesus kita tahu bahwa apa yang digadang-gadang sebagai yang paling hebat di dunia, justru itu yang perlu ditinggalkan. Apa yang paling hebat? Ketika orang katakan punya jabatan, ketika orang punya prestis tinggi, ketika status sosialnya dianggap terhormat, justru kebanyakan orang kemudian semua itu tidak kemudian berlaku dalam prakteknya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu ingin menjadi besar, bukan dengan jabatan itu, bukan dengan menindas orang, bukan kekuasaan itu, bukan status sosialmu. Tapi kalau kamu ingin menjadi besar di antara banyak orang, engkau harus menjadi hamba bagi mereka, bagi sesama. Yang mau katakan bahwa kalau kamu ingin besar, kamu yang harus bekerja, bukan karena jabatanmu yang membuat kamu seakan-akan besar,
tapi pekerjaanmu lah yang engkau kerjakanlah yang membuat engkau besar. Pekerjaanmu dan apa yang kau lakukan, dampaknya itulah yang membuat engkau besar. Ketika engkau melayani sesama dan kemudian itu engkau berdampak baik pada orang, itu kamu menjadi besar, berarti bagi seseorang atau bagi banyak orang. Nah, berubah ini menjadi sesuatu yang penting. Kata kuncinya berubah. Tinggalkan yang lama dan masuk kepada yang baru. Tinggalkan cara hidup duniawi dan cara hiduplah sesuai dengan pembaruan budi. Sebagaimana Tuhan mengajar, Tuhan mendidik, Tuhan meneladankan, dan melalui Roh Kudus Tuhan juga menerangkan itu dan menolong kita untuk melakukannya. Jadi berubah itu kita mestinya berubah untuk melihat selalu terarah kepada Tuhan Yesus. Ketika kita ingin berubah dan kita punya tekad untuk berubah, Tuhan Yesuslah yang menjadi patokan dan pedoman. Apa yang menjadi pengajaran firman-Nya juga teladanannya, itulah yang menjadi patokan bagi kita. Maka mata kita, hati kita, perasaan kita, akal kita itu harus terarah kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan itulah yang membuat kita tahu kita mau berubah menjadi seperti apa. Kalau kita tidak terarah kepada Tuhan Yesus, nanti perubahan itu bisa macam-macam. Bisa perubahan yang duniawi ke duniawi yang lain. Tetapi kalau kita mengarahkan tepat kepada Tuhan Yesus, kita akan berubah dari yang duniawi kepada yang surgawi. Dan jelas perubahannya mau seperti apa, lalu ke dalam evaluasinya nanti, kita menjalaninya seperti apa, sudah sampai di mana, menjadi lebih jelas, tegas, jelas. Jadi pertama-tama kita harus mengarahkan diri kita pada Tuhan Yesus. Yang kedua, sebuah perubahan itu tidak bisa, kita hanya bisa katakan, oh kita terarah pada Tuhan Yesus dan lalu kita berdoa, Tuhan berikan saya, ubah saya menurut kehendak-Mu. Kita tidak bisa hanya menyerahkan perubahan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya menyerahkan, Tuhan ubah saya, lalu kita tunggu saja Tuhan mau mengubah saya. Kapan Tuhan mengubah saya? Kita harus punya tekad untuk berubah juga. Artinya kita harus mencoba dan terus mencoba untuk berubah. Mungkin perubahan yang kita buat tidak bisa kemudian ya langsung besar, langsung hebat. Perubahan kita memang seringkali harus dikerjakan dengan kecil-kecil, mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Perubahan itu akan terjadi ketika kita setia melakukan perubahan-perubahan kecil dan tekun terus melakukannya dalam proses yang terus-menerus. Tidak hanya sekali lalu bosan lalu menyerah. Lalu mencoba sekali sekarang saya merasa tidak mampu lalu menyerah. Tidak akan ada perubahan. Perubahan yang sesungguhnya tidak akan terjadi kalau kita hanya mencoba sekali. Tapi kita mencoba terus dan terus dengan setia dan tekun. Perubahan itu pasti terjadi. Perubahan yang kepada Kristus pasti terjadi. Ya. Nah, untuk perubahan yang seperti itu, ya, kita memang butuh motivasi. Apa yang bisa kita membuat kita termotivasi? Bisa kita belajar dari orang, pengalaman orang, bagaimana mereka berubah. Bisa kita juga melihat kepada diri kita, sebenarnya kita ingin menjadi seperti apa. Jadi visi tentang diri kita sendiri seperti apa. Kita harus berani. Dan di situ bisa membuat orang kemudian didorong untuk berubah. Tapi yang paling mendasar adalah perubahan itu akan terjadi kalau kita meyakini apa yang kita mau ubah itu. Diri kita, perubahan itu memang sesuatu yang baik. Sesuatu yang hebat yang harus terjadi pada kita. Kalau kita sudah meyakini nilai-nilai itu, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Karena ketika orang punya keyakinan, di situ dia akan berusaha. Perubahan. Selain juga berdoa dan minta pertolongan Tuhan supaya dikaruniakan kepada kita Roh Kudus, memampukan kita melakukan perubahan. Perubahan dalam hidup.
Perubahan itu penting. Perubahan itu harus terjadi. Perubahan itu harus kita lakukan. Khususnya sebagai umat Tuhan, sebagai murid Yesus. Kita harus melakukan itu. Setiap hari kita harus diubahnya. Setiap saat kita harus diubahnya. Menjadi lebih dekat dan lebih dekat, menjadi seperti Yesus. Karakter kita harus terus diperbaiki. Menjadi lebih baik dan sangat baik. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, perubahan adalah sesuatu yang harus juga. Tidak hanya melulu soal rambut kita, fisik kita. Perubahan memang terus terjadi pada hari-hari kita. Waktu terus berjalan, kita terus berubah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai umat Allah dalam rangka mewujudkan bakti kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Kita juga siap dan setia berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Sekarang, besok, dan seterusnya. Sampai kita mendekati citra, karakter Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa itu, yang sempurna itu. Berubahlah supaya kita makin berkenan pada Tuhan. Berubahlah untuk menjadikan diri kita pribadi murid-murid Yesus yang layak disebutnya sebagai murid-muridku. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika malam hari ini Engkau telah menolong kami untuk kembali mengingat akan ibadah kami. Ibadah bukan hanya sekedar ritual biasa, tetapi di dalamnya juga harus ada perubahan dan terus sedia diubahkan. Diubahkan menjadi seperti Engkau. Terima kasih ketika kami diberikan kesempatan untuk merenungkan ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan sendiri berkenan memberikan roh Tuhan atas kami menjadi penolong bagi kami. Supaya kami diubahkan dan terus diubahkan mendekati citra darimu sendiri yang agung, mulia, dan sempurna. Inilah doa kami, dalam Kristus kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara refleksi kita malam hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.